Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat semua ya. Bersama saya Zainal. Selamat datang di video pembelajaran mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital untuk tingkat kelas 10 SMK. Baik, untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini, kompetensi dasar utama dengan kode 3.1 menganalisis logika dan algoritma komputer dengan subtema yaitu flow chart atau diagram alir. Baik, apa saja dan bagaimana sih cara membuatnya? Mari kita langsung saja kita bahas. Let's go! Sebelum kita tahu cara buatnya, kita harus tahu dulu nih definisi dari flowchart itu sendiri. Flowchart atau bagan alir adalah bagan atau chart yang menunjukkan aliran atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir atau flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Flowchart juga dapat dipergunakan untuk memperinci tahap-tahap rangkaian dan suatu proses pekerjaan. Juga dapat dipergunakan untuk menjabarkan suatu proses pekerjaan ke dalam tahap-tahap rangkaian yang lebih spesifik untuk pemeriksaan selanjutnya. Kemudian apa aja sih jenis-jenis flowchart? Ada beberapa jenis-jenis flowchart. Di antaranya adalah 1. Bagan alir sistem atau dalam bahasa Inggris disebut system flowchart. Yang kedua ada bagan alir dokumen atau dokumen flowchart. Yang ketiga bagan alir skematik atau schematic flowchart. Dan yang keempat bagan alir program atau program flowchart. Dan yang terakhir ada bagan alir proses atau proses flowchart. Jadi apa itu semua? Penasaran kan? Baik, kita akan bahas satu persatu tentang jenis-jenis flowchart. Yang pertama ada sistem flowchart. Sistem flowchart dapat didefinisikan sebagai bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sebuah sistem. Bagan ini menjelaskan urutan-urutan dari prosedur-prosedur yang ada pada sebuah sistem. Bagan alir sistem menunjukkan apa yang dikerjakan oleh sebuah sistem, atau kalau bilang aplikasi. Yang berikutnya adalah dokumen flowchart. Bagan alir dokumen atau dokumen flowchart atau juga disebut sebagai bagan alir formulir atau form flowchart. Atau ada juga yang bilang paperwork. Flowchart ini merupakan bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir-formulir, termasuk temuan-temuannya. Schematic flowchart. Bagan alir skematik ini atau schematic flowchart merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem, yaitu digunakan simbol-simbolnya yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem. Perbedaannya adalah bagan alir skematik selain menggunakan simbol-simbol bagan alir sistem, juga menggunakan gambar-gambar komputer dan peralatan-peralatan lain yang digunakan dengan maksud supaya pengguna dapat memudahkan komunikasi kepada pengguna-pengguna lain yang masih awam dengan simbol-simbol bagan alir. Penggunaan gambar-gambar ini memudahkan untuk dipahami, tetapi sulit
dan lama menggambarnya kalau manual. Tapi kalau ada toolsnya, langsung untuk penggunaan schematic flowchart, kita tinggal menggunakan tools-tools yang sudah ada. Biasanya drag and drop gitu. Yang berikutnya adalah program flowchart. Bagan alir program atau program flowchart merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program, sebuah program atau aplikasi. Bagan alir program dibuat dari derivikasi bagan alir sistem, jadi pecahan atau sub flowchart dari flowchart system. Bagan alir program dapat terdiri dari dua macam, yaitu bagan alir logika program atau program logic flowchart dan bagan alir program komputer terperinci atau detailed computer program flowchart. Bagan alir logika program digunakan untuk menggambarkan tiap-tiap langkah dalam program komputer secara logik. Bagan alat logika program ini dipersiapkan oleh analis sistem. Yang berikutnya adalah proses flowchart. Bagan ini, bagan alir proses ini atau proses flowchart merupakan bagan alir yang banyak digunakan pada teknik industri, di teknik industri. Karena bagan alir ini juga berguna bagi analis sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Jadi gimana cara bikin flowchart? Teman-teman harus tahu dulu simbol-simbol flowchart. Karena kita menggambar, harus tahu simbol-simbolnya. Yang pertama yaitu flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Bentuknya tanda panah. Disebut juga connecting line. Jadi ketahuan alurnya, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Yang berikutnya adalah terminator symbol. Terminate atau simbol terminator yang menandakan untuk sebagai permulaan atau start atau akhir dari suatu kegiatan. Yang berikutnya adalah konektor simbol yang berbentuk bulat, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang sama. Kalau misalkan teman-teman bikin dari atas ke bawah, kemudian kertasnya nggak muat, sedangkan di belakang sedangkan di sampingnya itu masih ada, dibuat lagi dari atas. Nah, pakai simbol ini untuk konektornya. Yang berikutnya adalah konektor simbol juga, yang bentuknya seperti kotak, tapi konektor simbol ini berguna untuk keluar masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Kalau tadi satu halaman, yang ini beda halaman. Simbol manual input. Nah, bentuknya segi 4 tapi. Simbol manual input yaitu untuk pemasukan data secara manual, tapi alatnya dari keyboard. Yang berikutnya simbol preparation, yaitu untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan dalam storage atau penyimpanan. Ini sudah yang berikutnya simbol predefined process. Simbol ini untuk pelaksanaan suatu bagian atau sub program atau prosedur. Selanjutnya yaitu simbol display. Simbol display menyatakan peralatan output yang digunakan pada layar. Kalau kalian bikin proses yang mengeluarkan layar, ya ini simbolnya. Yang berikutnya adalah processing symbol. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Jadi kalau ada proses, misalkan menghitung, dilakukannya oleh komputer, ya kita pakainya menghitung 1 tambah 1 atau gimana yang dilakukan oleh komputer, pakainya proses kotak ini. Simbol manual operation. Simbol yang menggunakan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Kalau pengolahan yang dilakukan oleh manusia, atau oleh orang, ini simbolnya. Kemudian ada simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Simbol if
Jika jika iya ke kanan, jika tidak ke bawah, atau jika iya ke bawah atau tidak ke kanan gitu, atau ke kiri. Simbol decision atau pemilihan. Yang berikutnya adalah simbol input output. Simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Kalau tadi pakai keyboard ada simbol khusus, kalau ini nggak tergantung. Secara umum lah gitu, kita pakai simbol jajaran genjang ini. Yang berikutnya itu simbol disk and online storage. Simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Baik input maupun output yang berasal dari peralatan disk, disk piringan ya. Bisa itu flash disk, nggak disk pokoknya yang berbentuk cakram. Berikutnya adalah simbol magnetic tape unit. Simbol yang menyatakan input yang berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Contohnya kaset, disket, disk ya. Yang berikutnya adalah simbol punch card. Simbol ini menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output yang ditulis ke kartu. Kalau dulu komputer kan ada pakai inputnya pakai kartu ataupun outputnya pakai kartu yang dibolong-bolongin. Itu zaman dulu. Ya mungkin sekarang masih ada, masih bisa dipakai. Kalau nggak ada ya jangan. Untuk berikutnya adalah simbol dokumen. Simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau outputnya dicetak ke kertas. Kalau memang berbentuk paper, laporan ataupun dicetak berbentuk ya pokoknya yang dicetak-cetak lah, kita pakainya ini. Kalau outputnya berbentuk layar ya kita pakainya yang simbol layar. Seperti itu. Oke, teman-teman sudah tahu penjelasannya. Baiklah, kalau sekarang sudah mengerti, kita akan lihat contoh flowchart membuat KTP. Ya, seperti teman-teman lihat, ini ada contoh sebuah flowchart proses membuat KTP. Yang pertama, dimulai dengan start atau mulai. Dengan simbol kotak, pengecekan keabsahan penduduk, surat pengantar, kakak dan lain-lainnya. Ini dilakukan oleh petugas ya. Petugas mengecek keabsahan penduduk. Kemudian kalau penduduknya asli, jika penduduk itu asli, bukan warga negara asing, ya, maka lanjut ke bawah. Jika tidak, menggunakan SKPPB bagi penduduk pendatang dan SKTTP bagi warga negara asing. Jika memang penduduk asli, maka lanjut ke bawah, lanjut ke pengecekan kelengkapan data KTP berupa pas foto, akte kelahiran, dan lain sebagainya. Ya. Tadi yang jika memang warga asing, maka akan dilakukan proses tambahan proses, yaitu menggunakan SKPPB, pengecekan SKPPB bagi penduduk pendatang dan SKTTP bagi warga negara asing. Kalau sudah oke, lanjut lagi bergabung dengan proses yang tadi, yaitu mengecek kelengkapan data KTP berupa pas foto, akte, dan kelahiran. Lanjut, KTP akan di-print. Setelah selesai, maka KTP akan di-print dan proses berakhir, stop. Seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengikuti video-video pembelajaran selanjutnya dengan follow Instagram saya dan subscribe dan like video-video dari YouTube saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.